hukum fikih la taqrabuz zina. Aku ya sering-sering tuh nih. Itu aku sebut nih, itu aku bahas di pondok. La taqrabuz zina, la taqrabuz zina, la taqrabuz zina. Elak nina, jaga mata biar kita berzina. Elok mama, jaga mata me, todok me. Nak menggawe zina. Aqrabuz zina dalam kategori makna di situ mengambil dengan akrab, bahasa Indonesia takrabu berarti mendekati. Jangan kau dekati yang dinamakan maksiat, jangan kau dekati yang dinamakan salah, melanggar hukum yang sudah ditentukan oleh agama. Jangan kau berbuat dosa dalam dunia. Berarti itu yang dimaksud. Nah sekarang intinya sekarang, apakah kita ambil, kita pegang, kita pikirkan kalimat itu atau tidak? Terutama kalian yang bajang-bajang. Ini kadun ya pendek, kadume, kadumbi pendek, kadumbi apa kadume pendek. Anta sekolah, kamu sekolah. Anta lah sugul bekedek, kamu sugul bekedek. Coba, di situ kalian berbuat maksiat tidak? Apalagi ini santai nanti musim rapat puasa, penyambutan bulan suci Ramadan menggunakan santai dengan siapa? Dengan pacar begoncengan. Nah ini apa? Salah apa enggak? Menurut agama Islam salah apa tidak? Menurut Islam salah apa tidak? Salah apa tidak? Tempat salahnya di mana? Coba saya lihat kemampuan kalian sekarang. Tempat salahnya di mana? Loh, kok diam kalian? Yang perempuan, tempat salahnya di mana? Begoncengan barang laknina mama, urang bi, urang me. Lalu santai. Tempat salahnya di mana? Jelasan itu kedok mah. Arak kita salah ketemu. Anda arak kita salah ketemu. Salah? Tempat salahnya di mana? Saya mau lihat sekarang kecerdasan kalian, awas, praktik kalian dalam hukum. Kecerdasan kalian coba manfaatkan sekarang. Tunjukkan diri kalian sekarang. Tempat salahnya di mana? Jawab. Yang perempuan jawab. Tempat salahnya di mana? Pertama. Menjaga akhlak apa? Akhlak apa? Akhlakul karimah. Di situ boleh kalian menjawab akhlak, boleh. Tetapi yang utama kalian jaga di sana apa? Menjaga apa? Menjaga mata, kata kalian. Menjaga mulut, kata kalian. Pepatah pemuda dulu mengatakan, sampai sekarang banyak yang mengatakan bahwa dari mata turun ke hati. Betul tidak? Dari mata turun ke hati. Ini sering dikeluarkan, tapi kebanyakan diucapkan untuk cinta, saling mencintai. Padahal kalau kita kaji, dari mata turun ke hati, dari mata banyak dosa, turun ke hati lagi dosa hakikat yang kita rasakan, lebih banyak dosa lagi, bertambah dosa kita. Sudah dosa melanggar hukum, sudah di dalam hati bermaksiat, berdosa jadinya. Berapa dosa kalian melakukan sana? Berapa dosa sudah? Sudah 2 dosa. Pandangan menenggeluit ATM, menenggeluit ATM. Dosa hakikat, sebenar-benar dosa di situ. Yang kita harus hancurkan di dalam dada kita. Namun kita doa para cewek, namun dia nenggeluit ATM masih karena sekedar terdosa mata. Karena dosa mata, melanggar hukum enggak ada. Karena larang kita. Saling tundar-menundar, tatap menatap dengan bukan muhrim, bukan selinak
bukan senina bersama abi, berdosa. Atap menatap dengan menggunakan syahwat, ini sudah berdosa. Ya penelarang kita si ulama, si hukum. Ini harus terpahami karena apalagi todok kita berbicara saling SMS, kemudian pornografi sekarang, masya Allah. Dengar katku hadis. Di dalam sebuah hadis dijelaskan artinya apa? Maksudnya begini. Saya tidak bisa jelaskan lapasnya. Saya tidak bisa mengeluarkan lapasnya, tapi saya kasih maksudnya saja. Barang siapa yang banyak berbuat dosa, itu menghambat penghadapannya kepada Allah, mengotori akalnya, mengotori hatinya. Menuah kotor akal, bodoh jarime. Menuah kotor hati, bebel tegel jarimbi. Sembahyang bidegin husu, sembahyang mekdelegin husu bare. Ini hadis. Oh, maksud hadis itu apa? Nggak lupa, aku udah ingatnya, aku blok. Jadi maksiat, dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu yang membuat kita tidak khusyuk beribadah. Paham? Paham tidak? Anda paham? Kamu paham? Paham tidak? Awas, ingat baik-baik. Itu yang membuat kita berdosa. Mun mek berombok dosa mek malik, semakin mek sulit tahu ngaji, semakin mek sulit tahu zikir. Khusyuk zikir mek semakin sulit. Semakin sulit ibadah khusyuk karena sekat. Karena apa? Coba praktekkan sekarang. Coba bareng-bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba bareng-bareng selapu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cukup. Sekarang praktiknya sekarang. Saya tanya satu orang sudah. Ketika kalian Saiful pas mek ngenang la ilaha illallah, benang ate mek. Jujur. Hah? No, lek karwana aningna. No kan? Apalagi ngone sekiranya tadi kau berbuat dosa di jalan, ketika kau jalan ke sini, kan tadi kau berbuat dosa, pasti ke sana sudah. Saat ini ngone enggak me santai barang-barang me en me demen santai no en bi demen santai atau HP aja ya. En pikiran main Facebook, en pikiran main WA. WA atau YouTube, mantap YouTube. Ino do kana ateme, todok bi kana. La ilaha illallah. Le otakku le atengku YouTube. La ilaha illallah. Le matangku cinta kamu. La ilaha illallah. Atengku ingat kamu. Paling menong-nong diri. Coba bantu diri, praktikan diri masing-masing. Pikiran coba. Ketua penting ini juru itu sekat ibadah, juru itu sekat ingat Allah. Paham? Paham tidak? Makanya belajar bersuci sekarang. Makna daripada al-mawafatu minal iman, makna daripada kebersihan daripada iman itu adalah maknanya penghapus, penghancur dosa. Jadi maksudnya apa? Saya ingin hancurang taubat istighfar bilang jelo bilang kelem, insyaallah imanna hebat, atena bersih, akalnya cerdas. Dia cepat merespon sesuatu yang hebat. Apalagi rahasia-rahasia dalam agama. Apalagi pertanyaan-pertanyaan apa rena soal jawab tentang masalah dunia le apa rena ketika guru jelasang pecah nangkep karena dia cerdas.
hatinya bersih, akalnya bersih. Kumben apa blok? Karena ya mikirang kepen nanya, ya mikirang urang nanya, ya mikirang Facebook nanya, ya mikirang Honda nanya, ya mikirang benaning bekedek nanya, bilang jelo. Bilang pikiran me bilang jelo coba, bilang pikiran me bilang jelo. Akhirnya sembahyang Allahu Akbar. Tombong laga beyak sebuih, teh mana sembahyang na? Tongkel na buih, teh mana sembahyang na? Facebook na muka na, iya si ngone, nempulai Facebook si ngone, buka na. Tama saat takbir Allahu Akbar, iya nganya pengitan laga beyak ini. Awas put-putan sengsara kata. Sengsara. Ini kumaaf hadis atau Quran ya Tuhan, yang mengatakan bahwa in tansurullah yansurukum. Hadis ini hadis. Jadi kunci dalam hidup itu kalau ingin cerdas, ingin khusyuk, in tansurullah yansurukum. Peliharalah ajaran agama, perintah, larangan Allah di dalam diri kita. Pelihara, barulah Allah akan memelihara kita dari kemaksiatan atau dosa. Mudah terpelihara diri kita, gemes dengan Allah Ta'ala melihara kita. Paham? Jadi ciri-ciri gambaran contoh, misalnya lo ipul lalu mondok tiba bagi jaga sifatnya bagus, sembayangnya khusyuk, wah pelihara doang sembayangnya, pelihara ngaji na tahajud na zikir na baca Quran na tetap rajin, pelihara na segala na ibadah na marah-marah lalu santai. Nah lalu santai terketuk di dalam hatinya bahwa kalimat guruna datang ongkat guruna si nasihatinnya. Nah itu tanda sudah dipelihara dia oleh Allah. Tidak banding kita kemaksiatan, tidak banding kita cewek semena-mena. Lebih hebatnya lagi ketika manusia atau Saiful misalnya, leka-leka le pantai no, kebetulan le itu le ujung itu arak dengan sekaru-karu misalnya, entah saja kontak, lebih ketat nina misalnya, atau libur no, baru nagin rapat karang-karang 50 meter, berari lah kadang nyedi diri na jerak wah ya, jerak mandi wah, no. Terus lompok doang ipul, berarti lo ipul ino kita selamatan si Allah, kita pelihara si Allah. No, si Allah. Ini biang lo ipul kita si ngono si Allah Taala. Ino ta ciri-ciri Allah Taala melihara badan ta, aten ta, akal ta. No, paham betul? No, pename laun. Syukur akun. Ini ngonek kita cewek aparatna mandi kata-kata mereka cerita ama si baturna ngono ya begini karena kata-kata mandi dah kau jerak awak tano tin pada kita ngonek kepada kita temantu. Nah ini kita dosa, kita mencarikan diri kita dosa, kita mencarikan diri kita ladang maksiat namanya. No, berarti kita lebih senang berbuat dosa daripada berbuat baik. Nah itu yang akan menutup kehusuan itu, kecerdasan itu. Kainan deh, ini utama yang diceritakan engkau kelam ini mohon maaf, engkau belajar, engkau ini meraktikan apa mau si tene, mau bi si tene di pondok, mau bi si dengan ustazah, apalagi tuan guru ngajar kamu arah, ustaz arah. Apalagi al-mukarram, tuan guru, ayahanda, nenekmu semua itu. Ketika nasihatnya luar biasa. Sekarang praktikkan, apakah kalian dengar enggak? Kalian pegang tidak nasihatnya? Ilmu-ilmu yang dikasih kita. Ayo sekarang, malam ini ketika jam 11, praktikkan nanti. Mulai saya sebar nanti yang perempuan dua orang, ya. Tapi tidak boleh barengan jalan, jarak 3 meter. Yang laki-laki satu orang,
jarak 10 meter. No, juga jarak 10 meter, jarak biasa meter. Anak mama, awas, masih beci-beci jarak 10. Masih beli jadi esak ke jamak. Dan jarak, awas, tes nanti. Nah, kemudian ini nanti kalian ketika kita di situ, dulu saya masih ingat ketika baru-baru saya membuka latihan dakwah dulu sebelum saya kawin, dulu saya masih muda, saya membuka dengan Haji Holik dulu membuka dakwah, belajar pidato lain. Apa saya bilang? Barang siapa yang ingin cepat mengingat Allah atau mengenal Allah, silahkan cari tempat yang paling gelap. Saya bilang yang paling gelap dan serem. Pecat kita beda nama gempa, kemudian gempa dia ingat Allah Taala lo kedok. Maka boleh ada petang menifak dia bikin pecat, ingat Allah Taala berjuang. Saat gelap itu kita berjuang belajar mengingat Allah. La ilaha illallah, Allah. Saat gelap, karena itu belajar ngendeng pertolongan oleh Allah. Ini yang dimaksud dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaji nyembah sida ya Allah, ku takutku de sida de kubani sida gerangnya lepah ular sela jin ida gerangnya ya Allah de kubani de sida ya Allah. Belajar dengan ini apa tak pelajarin, belajar Facebook, belajar YouTube, belajar WA, yang aja bilang kelam. Dengar pada dengar bilang apa? Ingat baik-baik. Mudah-mudahan ke jeluk keklek kelam ni, mudah-mudahan terbau-bau hidayah, penambahan ilmu, penambahan iman, keyakinan lek kelam ini. Ya cara aku minta keyakinan aku lain, ngelidung aku, buktian apa angkat apa Tuhan mek ngajar aku lah, buktian apa angkat Quran, buktian apa angkat hadis, buktian apa angkat kitab, lalu gelidung oleh petang-petang mulai kebon-kebon. Nah itulah kemudian di sana bukti-bukti yang dikasih oleh Allah. Akhirnya saya yakin, belajar cari iman, cari keyakinan makanya. Mudah-mudahan maka sembahyang Isya sekarang ini gerak sembahyang Isya terus lawatan lawatan sebentar temangan dulu bareng-bareng masa kena situ ini angkat sembahyang dulu mancet sembahyang terus lawat apa temangan lo kenangku no. Nah barang jarak temangan apa disikir zikir saman mana-mana kedua gerakan, telu gerakan, ampun terpencaran terbareh kemuan. Dengar pikir dengar meh? Kangen-kangen. Mohon maaf kurang lebihnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.